olahraga. Jaya, jaya, jaya. Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dan menyapa kembali pemirsa dalam program kesayangan Anda. Nah, TVRI Sport kali ini hadir dengan tema yaitu kejuaraan bola voli Open antar klub U18 Regional Sumatera Selatan. Nah, pemirsa di rumah, jadi bola voli ini menjadi salah satu olahraga yang terus berkembang dan melahirkan banyak talenta-talenta muda. Salah satunya melalui kejuaraan bola voli terbuka regional Sumatera Selatan. Nah, bagaimana keseruannya dan apa sih tujuan dari dilaksanakannya kejuaraan ini? Nah, saat ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Andianto selaku Sekretaris Umum dari PBVSI Kota Palembang. Halo Bapak Andianto, selamat datang. Oke. Nah, selain itu pemirsa, ada juga Bapak Sehat Putra selaku Ketua Pelaksana dari kejuaraan tahun ini. Bang Putra panggilnya Bang ya? Ya, Betul, Bang Putra. Ini biar muda terus nih Bang Putra ya. Apa kabarnya Bang Putra? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih progresnya Bang Putra sampai saat ini untuk kejuaraan bola voli ini? Ya, baik Mas Nopal, untuk kegiatan U18 ini memang sudah dipersiapkan cukup lama, kurang lebih setengah tahun kami mempersiapkan kegiatan ini, dibantu oleh Pak Andi, dibantu oleh Pak Yuda selaku Ketua Umum PBVSI Kota Palembang, dan juga tentunya dibantu oleh Ibu Caroline selaku Ketua PBPSI Provinsi Sumatera Selatan, dan juga pihak-pihak yang terkait. Memang kegiatan ini tujuannya untuk menjaring atau juga untuk menguji hasil dari latihan klub-klub se-Sumatera. Karena kegiatan ini memang kami buat khusus U18 dan regional Pulau Sumatera. Regional Pulau Sumatera seperti itu. Jadi memang udah dipersiapkan secara matang pemirsa untuk ke Open antar klub voli U18 untuk regional Sumatera ini. Betul, ya Bang Putra ya. Nah gini, kita beralih ke Pak Andianto nih. Ya, Pak, kalau bisa kita sebutkan nih gambaran besar dari turnamen ini seperti apa sih Pak? Ya, mungkin menyambung obrolan dari Pak Putra ya, ini sebagai ketua pelaksana, ini salah satu barometer untuk klub di Sumatera Selatan khususnya, karena banyak kali klub-klub yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini kenapa saya katakan barometer, karena pembinaan itu memakan waktu yang jangka lama. Ya. Nah, jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, ini jangka panjangnya. Jangka panjangnya nanti setelah kegiatan event ini dia untuk mengukur dari hasil seperti kata Pak Putra tadi, hasil kegiatan tersebut, menguji setelah kita mengukur dari Sumsel, kita mengukur ke Sumatera. Karena setelah hasil dari Sumatera kita bisa mengukur juga di mana tingkat lanjutnya ke level ke Jawa. Itu level yang susah ditembus untuk di Sumatera khususnya. Seperti itu. Jadi tujuan event ini sebagai barometer para klub-klub yang ada di Sumatera Selatan untuk mengikuti kegiatan yang ada di Sumatera. Jadi batu loncatan ketika itu. Jadi barometer kita untuk dari PBSI Kota Palembang untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kita bisa mengetahui level kita masih tahap ini karena kita ada satu middle, tengah, baru atas seperti itu. Ada middle, tengah dan juga atas. Iya, nih, menarik nih pemirsa. Jadi dari Pak Andi bilang ke pemirsa bahwasannya turnamen ini menjadi barometer ya dari untuk mengukur seberapa jauh kemampuan yang dimiliki klub-klub yang ada di regional Sumatera nih. Benar. Nih menarik nih Pak Andi. Kalau kita berbicara tentang barometer nih Pak Andi. Ya. Nah, apakah tidak ada turnamen-turnamen lain selain turnamen ini yang dapat menjadi barometer untuk menilai atlet-atlet yang kita miliki Pak Andi? Ya. Jadi pertama kita ini kan kegiatannya pasti ada tahapan-tahapan. Ya. Tahapan pertama kita untuk tembus untuk ke Sumatera berarti kita adakan dulu regional tingkat kita, misalnya kabupaten, dari kabupaten baru dapat ketemu nanti se-Sumatera Selatan. Setelah Sumatera Selatan seharusnya itu nanti ada wakil dari Sumatera Selatan untuk level ke Sumatera gitu. Jadi kalau sudah ketemu dari level Sumatera Selatan, ini baru ketahuan kan, kalau kita, ada istilah
ada yang jago di Palembang belum tentu jago setingkat Sumatera. Ada jago Sumatera Selatan belum tentu jago tingkat Sumateranya gitu kan. Karena ada banyak provinsi, 9 kalau nggak salah provinsi. Dan Sumatera Selatan dari tahun 90 setahu saya itu untuk putrinya itu selalu tembus 3 besar nasional. Seharusnya ya. Iya. Nah tapi sekarang sampai 2000 ini belum ada yang sampai tembus. Baru tahun kemarin nggak salah pernah kita bahas bincang-bincang waktu itu di TVRI. Iya. Sumsel ada wakil di PON kita cewek mewakilin Sumatera Selatan. Nah sekarang kita uji lagi seperti ini. Jadi Seperti itu. untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang sudah ada saat ini ya. Benar. Oke, Bang Putra. Tadi kan menarik ini menjadi barometer yang seperti dikatakan oleh Pak Andi. Nah, apakah kejuaraan Open antar klub U18 yang dilaksanakan di Palembang ya betul ya? Iya, Pak ya? Di Palembang ini sebelum-sebelumnya ada turnamen serupa atau memang udah dilaksanakan setiap tahunnya, Bang Putra? Kalau U18 itu sudah cukup lama tidak dilaksanakan dan kami berkoordinasi dengan PBPSI Kota Palembang mempunyai ide bagaimana kegiatan ini dihidupkan kembali karena sebentar lagi kita akan menghadapi PON. Oh ya. Tentu ini menjadi ajang untuk pembuktian atau tryout dari provinsi-provinsi lain untuk mengukur kualitas atlet. Salah satunya itu karena 2028 kita akan menghadapi PON, tentu ini salah satu untuk mereka menguji. Dan untuk kegiatan ini kami panitia menyiapkan 32 slot klub untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, 16 putra, 16 klub putri dan totalnya 32. Dan sampai saat ini alhamdulillah peminatnya cukup ramai, Alhamdulillah. cukup banyak. Karena U18 artinya ini sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa dan memang mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini akan lahirlah atlet-atlet yang bisa membanggakan provinsi dan juga tentunya Indonesia. Betul sekali, Bung Putra. Nah, ini menarik nih. Jadi kejuaraan U18 ini udah lumayan lama ya tidak diselenggarakan ya di regional Sumatera khususnya ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi Bang Putra menginisiasi adanya kejuaraan antar klub untuk U18? Kenapa nggak U19 atau U17 nih? Kayak timnas. Mungkin yang Boleh bisa nih. menjelaskan itu Bang Andi. Oh ya, boleh nih. Kita beralih ke Pak Andi. Jadi ini kegiatan agendanya itu sudah acuannya ke pusat. PBVSI pusat itu ada agenda kejuaraan nasional seperti U18, 19 dan 21. Dan itu rutin per tahun. Dan itu biasanya kegiatan itu per tahun. Ini yang menjadi pola pikirnya Pak Putra untuk mengangkat ini. Karena apa? Ketika kita mengikuti kejuaraan nasional itu, kenapa kita nggak coba di Sumatera dulu kan? Karena ketika kita bisa udah jago di Sumatera, yang tadi saya bilang udah bisa atau bisa menjuarai Sumatera Selatan, belum tentu menjuarai Sumatera. Jangan hanya jago di kandang tadi. Iya, itu istilahnya kan. Jadi ketika kita udah berangkat, belum ada cerita dari Sumatera itu menjuarain baru satu kali itu Lampung ya, Lampung Pinisi. Mungkin juga jangan peserta di kejuaraan Open antar klub U18 ini juga Lampung Pinisi, doain aja semoga deal. Itu salah satu tim terkuat di Sumatera, Lampung. Nah itu baru materi dari Pak Putra mengacu sana untuk mengadakan kegiatan ini. Setelah ini baru kita bisa nilai, oh berarti kita belum sampai tahap ke sini kan, bisa ngukurin seperti itu. Karena menggelontorkan biaya bukan sedikit, hasilnya juga apalagi maksimal kan. regional Sumatera tadi Pak ya. Benar sama sekali, seperti itu. Oke, baik nih Pak. Nah menarik nih, tadi aku juga dengar kalau slotnya dibuka sampai 32 slot ya. Iya. Untuk saat ini apakah slotnya udah penuh Bang Putra atau masih ada yang kosong nih? Hampir penuh. sudah 90% Ya. sudah penuh, tinggal beberapa dan itu sebenarnya sudah di booking, tinggal nunggu kepastian. Mungkin besok atau lusa sudah ada kepastian dan Paling lambat tanggal 20 ya. tanggal 20 Tanggal 20. tutup dan mudah-mudahan full 32 klub. Artinya apa? Palembang kedatangan tamu dari beberapa provinsi di Sumatera itu 32 klub. 32 Dan klub ini ya, menjadi Bang suatu Putra. kebanggaan bagi Palembang, bagi Provinsi Sumatera Selatan. Artinya
Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan mampu untuk menjadi tuan rumah, untuk menjadi melaksanakan event yang luar biasa. Ya, sebesar ini ya, Bung ya, untuk regional Sumateranya, Bung. Betul. Nah, tadi udah 32 dan saat ini bagaimana sih kesiapan dari tim pelaksana untuk event sebesar ini? Satu kita mengingat kan regional Sumatera ini kan nggak kecil, Bung. Ya. Bang. Ya. Untuk kesiapan kami di panitia pelaksana sebetulnya cukup ngos-ngosan ya. Kejar tayang ya, Bung. Ya, karena memang terkendala dari beberapa item yang memang kami perlukan, tentunya kependanaan ya, pendanaan. Tapi alhamdulillah ada support lah dari beberapa pihak, tentunya dari ketua sendiri, ketua PPPSI Kota Palembang, ketua PPPSI Provinsi Sumatera Selatan, KONI Provinsi Sumatera Selatan memang mensupport kegiatan ini. Lalu beberapa pihak-pihak yang memang cinta dengan poli ini dan ingin poli ini, atlet poli berkembang di Sumatera Selatan ini, tentu mereka semua pihak ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan support, tentunya baik itu moral maupun material dengan kami sebagai pelaksana. Ya, memang kita doakan sama-sama ya, Bang Putra, semoga setelah habis acara TVRI Sport ini slotnya itu terpenuhi semua. Amin. 32 ya. Oke nih. Nah, kita beralih ke Pak Andi nih. Tadi menarik ada 32 slot dan juga 16 putri dan 16 putra nih Pak Andi. Betul. Nah, apakah sistem itu sudah dirancang sejak awal atau memang sudah ada ketentuannya dari pusat nih untuk penyelenggaraan turnamen bola voli? Ini sebenarnya sebenarnya saya ucapkan juga terima kasih untuk Ketua Umum PBSI Sumatera Selatan, Ibu Caroline, yang beri masukan. Tadinya kita akan melebihin kuota ya. 64. Lebih dari 32 putra, 32 putri. Tapi karena kita ini pasti melibatkan kelompok umur, itu pasti ada pelajar, ada mahasiswa, akan mengganggu kegiatan mereka dan klub. Dan ini tuh kegiatan ini pun masukan dari Ketua Umum PBSI Sumatera Selatan, Ibu Caroline, di manage lagi supaya jadi 16 putri, 16 putra, karena mengingat waktu, dan kita juga waktu pun memakai gedung olahraga SKO ya, olahraga SON untuk dipakai untuk fasilitasi, apalagi berkaitan dengan kegiatan ini akan mengganggu jam sekolah anak-anak juga seperti itu. Akhirnya kita bukan dipatok dari PP, kalau PP pasti lebih dari itu lebih bagus. Betul, karena melihat antusiasnya berapa persentasenya kan. Karena kita sebagai tuan rumah pertama, mungkin kedepannya akan jadi rutin bagi kita mengadakan ini, akan lebih dari ini akan nanti seperti itu. Nggak ada patokan sama inisiatif yang dari daerah lain ya. Iya, nggak ada standarnya. Cuman bagusnya ini Sumatera Selatan ternyata antusiasnya bagus sekali tuh. Setiap kabupaten ada klub-klub timbul dari sini. Nah itu untuk membantu PBSI Sumatera Selatan juga untuk melihat atlet-atlet yang ada di Sumatera Selatan seperti itu. Baik Pak Andi, memang luar biasa sekali antusiasme memang ke peminat bola voli tidak sedikit di Sumatera ya. Nah baik, setelah ini mungkin kita akan bahas teknisnya. Tapi sebelum itu kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Salam olahraga, halo pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Nah, kita lanjutkan pembahasan tadi Pak Andi dan juga Bang Putra nih mengenai kejuaraan bola voli yang open antar klub usia 18 untuk regional Sumatera. Nah, menarik nih, tadi kita udah bahas 32 slot dan juga ada 16 putra dan ada 16 putri. Nah, sampai saat ini udah 90% ya tadi ya Bang Putra yang udah daftar ya. Nah, daerah mana saja sih yang sudah daftar dan daerah mana yang menjadi unggulan terkuat atau pesaing terkuat yang akan bersaing di kejuaraan tahun ini? Ya, untuk itu sudah cukup banyak ya. Mulai dari kabupaten Sumatera Selatan, ada juga dari Jambi, dari Lampung, dan hampir rata-rata di Pulau Sumatera itu mengutus utusannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Dan kami bersyukur peminatnya cukup banyak dan tentu untuk sementara ini yang tahu kualitas dari seluruh klub ini mungkin Pak Andi. Pak Andi, Karena beliau seorang pelatih, seorang mantan atlet juga, tentu dia bisa menilai kualitas-kualitas klub-klub mana yang sebetulnya yang diunggulkan atau kemungkinan besar jadi lawan terberat. Oke, Pak Andi boleh nih di spill dulu siapa yang kandidat terkuat yang bakal memenangkan kejuaraan bola voli tahun ini di Kota Palembang? Ya, kalau kita sih pengennya Son yang setelah juara kan, karena kita pembina di sana kan. Betul. Tapi nggak bisa menutupin saat ini untuk Sumatera masih dipegang oleh Lampung, ya, baik putra maupun putri. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita tidak tahu persiapan-persiapannya ini kan. Yang penting pada dasarnya bola voli itu olahraga siap tempur. Jadi kalaupun mentalnya lebih siap dari ini mungkin akan menjadi juara. Yang tadinya bisa juga nggak jadi juara. Betul. Tapi untuk saat ini kandidatnya itu sudah kita bisa liatin seperti Lampung Sekolah Olahraga Semano itu. Ya. Dan satu lagi untuk putri Pinisi, Lampung Pinisi yang ininya paling Pinisi. kuat. Itu Dan klub mungkin ya, Pak, ya? doain sampai tanggal 21 ini beliau siap untuk hadir untuk menghibur ataupun memberikan motivasi tertinggi untuk khususnya di Sumatera Selatan seperti itu. Ya. Dan terkhusus lagi untuk anak-anak SON sebagai tuan rumah untuk barometer mereka untuk melihat oh ini lawan dan ini materi dan segi teknik yang mereka punya seperti itu. Tentu memang untuk memacu semangat anak-anak dari yang akan mewakili Kota Palembang juga, betul Iya Pak? Ya, benar seperti itu, Pak, Sumatera ya? Selatan. Baik Pak, selain panitianya dari Kota Palembang nih Pak Andi, kenapa sih pilih Kota Palembang menjadi tuan rumah dari ajang sebesar ini Pak Andi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, sama-sama pengurus suatu cabur olahraga. Pak Putra juga salah satu pengurus cabur olahraga bela diri, silat, dan saya voli. juga. Mengkombinasi kegiatan ini, kenapa tuan rumah di Palembang? Karena Palembang adalah ibu kota. Iya. Biasanya seluruh atlet itu timbul dari kota. Dari kota. Dan daerah-daerah itu merupakan titipan juga dan balik ke Palembang. Iya. Ketika ada kegiatan ini, mereka pun akan balik ke kota masing-masing. Betul. Seperti itu. Makanya mungkin Pak Putra lebih jelaskan kenapa ngambil Palembang jadi tuan rumah. Seperti Pak Putra sampaikan, bahwa Palembang itu adalah ibu kotanya dan pusat dan gudangnya para atlet di Sumatera Selatan. Seperti Pak Putra ya? Ya, betul. Baik, oke, luar biasa sekali memang. Kenapa Kota Palembang ini pilih memang karena ibu kotanya Kota Palembang, dan memang banyak atlet-atlet yang berprestasi sama saat ini yang memang berasal dari Kota Palembang ya Pak ya, Ya, betul benar. Pak ya. Nah baik, kita beralih ke Bang Putra nih. Ya. Narik Bang Putra untuk pembahasan kita tadi, bagaimana sih Bang Putra kan sebagai ketua pelaksana, bagaimana sistem yang akan dilaksanakan pada kejuaraan bola voli kali ini? Untuk bagannya apakah sistem gugur atau sistem misal kelompok atau regu atau grup? Kalau untuk sistem nanti ada penjelasan teknis ya, mungkin dari Pak Andi. Yang pasti kami klub-klub yang kami libatkan, yang kami terima dalam pendaftaran ini adalah klub-klub yang memang betul-betul serius membina atlet Pembinaan. dan juga memiliki rekomendasi atau surat pengantar dari kota atau provinsi masing-masing. Karena ketika itu tidak ada, maka kami tidak bisa menerima klub tersebut. Kalau kita buka open sembarangan, tentu banyak sekali klub-klub yang ikut. Tapi ini kami tetap menjaga kualitas dari kejuaraan ini supaya betul-betul dapat menjaring atlet atau dapat melahirkan atlet-atlet yang betul-betul terbaik. Maka dari itu kami panitia dan juga bekerja sama dengan PBSI Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan untuk memutuskan bahwa klub yang ikut dalam kegiatan ini harus mempunyai rekomendasi dari provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Artinya resmi. Bahkan kalau bila perlu ada surat pengantar atau rekomendasi dari KONI kabupaten Dari masing-masing. KONI juga. Emang nggak bisa asal-asal pilih ya? Tidak bisa, Bang karena Putra apa? ya? Kita menjaga kualitas kegiatan karena kasihan kan. Misalkan kayak klub dari Lampung yang sudah profesional, lalu kita adu dengan klub yang biasa, tentunya agak kurang pas.
Makanya kami tetap menjaga kualitas itu. Betul, menjaga kualitas para atlet tadi agar memang mampu bersaing secara Betul, profesional ya betul. Bang Putra ya. Nah baik Bang Putra, itu tadi berbicara mengenai menjaga kualitas para atlet. Tentunya memang atlet-atlet yang di Pulau Sumatera pasti datang dari jauh kan Bang Putra ya. Ya. Bagaimana nih kesiapan dari tim pelaksananya untuk menyambut atlet-atlet yang datang dari jauh tadi? Baik, kami memang dari beberapa dari provinsi lain, dari kabupaten lain itu yang di luar kota Palembang mencari penginapan. Nah itu kami sudah menyiapkan panitia khusus. Salah satu persiapan kami dari panitia khusus untuk mengkoordinir bagaimana atlet-atlet menginap. Tentu memang kami hanya menyiapkan tempat untuk hal-hal seperti pembiayaan segala macam itu balik ke klub masing-masing, ke kabupaten atau provinsi masing-masing. Kami hanya menyiapkan dan mengarahkan, kami menyiapkan LO untuk menunjuk di mana tempat mereka bakal menginap atau rumah yang mereka tempati. Tentu juga kami, karena ini banyak dari luar, kami juga memperkenalkan makanan-makanan mungkin dari kota Palembang seperti empek-empek dan model latte one. Mungkin Dan kami arahkan kota ya Bang betul, kami arahkan karena mungkin dari Jambi, dari Bengkulu, dari provinsi-provinsi lain, tentu selain mereka ingin bertanding di Palembang, mereka juga pengen mencicipi makanan-makanan yang ada di kota Palembang. Dan inilah tujuan kami, salah satunya tujuan kami kenapa Palembang menjadi tuan rumah. Ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini ramai dan kami mengucapkan terima kasih pada TPRI yang sudah ikut menyiarkan kegiatan ini, ikut mensupport kegiatan, mempromosikan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, memang banyak sekali ya yang pihak-pihak yang juga terlibat dalam mensukseskan acara event sebesar ini tuh regional Sumatera nih. Nah, jadi setelah kejuaraan selesai nih Pak Andi, apakah apa yang dilakukan oleh PBVSI untuk membina atlet-atlet yang telah berlaga di kejuaraan sebesar ini? Mengingat pasti banyak atlet yang menonjol setelah kejuaraan ini. Yang jelas kita akan lakukan latihan rutin itu sudah pasti. Ya. Tapi kayaknya kita tidak ada rest Pak Putra sama ini karena 2 minggu setelah itu nanti ada open turnamen U15 juga. Tapi bukan seregional, se-Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Yang kedua, kedua. Yang ketiganya itu ada liga nanti antar klub. Itu sistemnya kayak Proliga, dia sistemnya berkunjung ke kabupaten-kabupaten sebagai tuan rumah. Betul. Itu akan diprakarsai kalau memang didukung oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan Pak Andi, sekaligus Dewan Pembina dari PBSI Sumatera Selatan beliau. Nah itu mungkin akan dilaksanakan setelah kegiatan ini. Nah makanya saya bilang kegiatan ini untuk memacu atau semangat anak-anak atau adik-adik kita untuk berlatih, bahwa kita ada program yang nantinya bukan sekedar kita cuma latihan, tapi kita ada acuan yang akan kita tuju, terlepas menang atau kalah itu tergantung kesiapan kita masing-masing. Betul itu aja sih. Betul sekali, baik Pak Andi. Memang kejuaraan sebesar ini pasti mempunyai atau melahirkan bibit-bibit yang potensial ya, iya, benar, untuk mewakili Sumatera Selatan atau regional Sumatera ke tingkat selanjutnya ya Pak Andi ya. Nah, bagaimana Pak Andi harapannya ke depan untuk atlet-atlet yang akan berlaga di kejuaraan voli Open U18 ini Pak? Ya, harapannya untuk adik-adik kita, terkhusus tempat pembinaan saya, Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya atau SONS, teruslah berlatih, tidak ada pelatih yang kecewa atau mencari kesalahan. Yang jelas berharap anak-anak binaan kita menjadi suatu wakil dari salah satu Sumatera Selatan, mewakili Sumatera Selatan khususnya, baik itu Porwil, Porpol ataupun PON nantinya, itu tergantung dengan latihan yang rutin dan benar-benar intent. Ya. Yang kedua, terima kasih juga dukungan dari Kepala Sekolah Negeri Sriwijaya SON, Pak Aliuddin Nasral, untuk mendukung kegiatan ini, baik itu dari kelompok umur 15 sama 18, dan Kejurprop nantinya akan diadakan. Kemudian Ketua Umum PBSI, Ketua saya, PBSI Palembang, Pak Yuda
Perdana Kusuma Ya. yang sampai saat ini masih mensupport atau kegiatan kita sampai titik akhir sebelum masa habis beliau di 2027, dan Ketua KONI Sumatera Selatan Ya. Pak Gunhar yang akan Gunhar. mensupport ini, Baik. terutama cabur silat Cabur silat. yang berani mengambil kegiatan ini seperti itu. Betul sekali. Seluruhnya harus Kolaborasi. termotivasi Kolaborasi, betul dengan kegiatan ini. Kenapa tidak kita lakukan? Masalah finansial semuanya pasti masalah finansial. Ya, seperti betul. itu. Nah, menarik nih. Jadi selain dari Pak Andi tadi, apa pesan dari Bang Putra untuk atlet-atlet yang akan berlaga dan juga khususnya warga Kota Palembang, warga Sumatera Selatan. untuk menyaksikan kejuaraan sebesar ini? Ya, tentu kami berharap kegiatan ini dapat melahirkan atlet-atlet yang berkualitas, nantinya bisa membanggakan kota masing-masing, provinsi masing-masing, dan juga klub masing-masing. Dan nantinya tetap menjaga sportivitas, tidak masalah kalah, yang penting tidak mencederai sportivitas. Betul. Dan juga kami mengajak seluruh masyarakat Sumsel, khususnya Kota Palembang, untuk ikut menyaksikan kegiatan ini, kejuaraan ini di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya SON di Jakabaring pada tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026, sebentar lagi. Dan kami berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar, Amin. Kita tidak doakan ada sama-sama, halangan. Bang ya. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, baik itu dari pemerintahan, dari KONI, dari swasta, dan tentu dari orang per orang yang Baik. sudah mensupport kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Baik, Bang Putra. Nah, tak terasa memang pemirsa kita sudah berada di penghujung acara nih, Bang Putra dan juga Pak Andi. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, jadi pemirsa, demikian acara kita pada sore hari ini. Tersaksikan TVRI Sport setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dan jangan lupa juga kita ramaikan untuk event kejuaraan ini. Kita doakan sama-sama untuk menjadi event yang sukses nantinya. Amin. Saya Ahmad Farezi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri dari layar kaca Anda. Sampai jumpa dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.